Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai evaluasi program bimbingan dan konseling. Dengan anggota kelompok adalah saya sendiri, Wuryaningrum, dengan MPM 2019-015-00-597. Kemudian rekan kelompok saya adalah Hanifa dengan MPM 2019-015-00-515. Oke, yang pertama adalah perbedaan evaluasi program BK. Evaluasi adalah sebuah proses bagi penyediaan informasi bagi para pengambil keputusan. Evaluasi sebagai bagian proses penentuan arah mengaktualisasikan tujuan pendidikan. Kemudian, perbedaan evaluasi program BK dengan evaluasi hasil belajar mata pelajaran adalah sebagai berikut. Karakteristiknya, aspek yang dievaluasi. Pada evaluasi program BK, perencanaan, tujuan, dan strategi yang digunakan proses serta hasilnya. Sedangkan pada evaluasi hasil belajar dan pembelajaran adalah hasilnya. Untuk karakteristik pemberian nilainya, evaluasi program BK itu adalah kepada program. Sedangkan evaluasi hasil belajar dan pembelajaran adalah kepada siswa. Untuk karakteristik bentuk nilainya, evaluasi program BK tidak harus skor. Sedangkan evaluasi hasil belajar pelajaran adalah harus skor. Untuk karakteristik instrumen yang digunakan, evaluasi program BK adalah multi-instrumen, yaitu angket, inventory, pedoman, wawancara, pedoman observasi, dan lain sebagainya. Sedangkan evaluasi hasil belajar pelajaran adalah tunggal atau hasil pelajaran. Untuk karakteristiknya, keputusan yang diambil. Evaluasi program BK, program efektif, kurang efektif, tidak efektif, perlu diperbaiki, dan lain sebagainya. Sedangkan evaluasi belajar adalah lulus atau remedial. Selanjutnya, tujuan evaluasi program BK adalah, menurut Muhammad Surya dan Rohman atau Wijaya dalam Thohirin, secara umum, evaluasi terhadap program BK bertujuan untuk memperoleh gambaran efektivitas dan efisiensi program BK secara keseluruhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Hanifah. Masih di mute. Ya. Selanjutnya, sedangkan secara khusus tujuan evaluasi program BK adalah yang pertama untuk mengetahui jenis-jenis layanan pendidikan, apakah yang sudah atau belum diberikan kepada siswa di sekolah. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan dalam fungsinya untuk memenuhi kebutuhan semua individu di sekolah dan di luar sekolah. Yang ketiga, untuk mengetahui aspek-aspek lain apakah yang perlu dimasukkan ke dalam program bimbingan untuk perbaikan layanan yang diberikan. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana sumbangan program bimbingan terhadap program pendidikan secara keseluruhan di sekolah yang bersangkutan. Dan yang kelima, mengetahui apakah teknik bahwa teknik-teknik atau program yang digunakan berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan untuk membantu kepala sekolah, guru-guru, termasuk guru bimbingan konseling dalam melakukan perbaikan tata kerja mereka dalam memahami dan memenuhi kebutuhan setiap siswa. Yang keenam, mengetahui dalam bagian-bagian manakah dari program bimbingan yang perlu diadakan perbaikan. Untuk yang terakhir, mendorong semua peserta bimbingan agar bekerja lebih giat dalam mengembangkan program-program pendidikan. Selanjutnya, prinsip dasar evaluasi. Prinsip dasar evaluasi program ya terdapat tujuan prinsip dalam mengevaluasi program. Ketujuh prinsip dasar evaluasi harus menjadi pedoman bagi evaluator dalam pelaksanaan evaluasi program. Untuk tujuan prinsip dasar evaluasi ada 7 tujuan. Yang pertama itu
Evaluasi efektif membutuhkan pengenalan atas tujuan program. Yang kedua, evaluasi efektif membutuhkan kriteria pengukuran yang valid. Yang ketiga, evaluasi yang efektif tergantung pada pelaksanaan pengukuran yang valid terhadap kriteria. Yang keempat, program evaluasi harus melibatkan semua yang berpengaruh. Selanjutnya, yang kelima, evaluasi yang bermakna membutuhkan umpan balik. Yang keenam, evaluasi harus direncanakan dan terus-menerus sebagai sebuah proses. Dan yang ketujuh, evaluasi menekankan pada kepositifan. Selanjutnya ada faktor evaluasi yang mempengaruhi program evaluasi BK. Menurut Winsol dan Astuti menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi evaluasi adalah kedudukan layanan dan fasilitas yang ada serta sikap anggota staf sekolah terhadap layanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan ataupun ingin menyanggah, kami persilahkan di Google Classroom. Sampai di sini video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.